Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jiwa kita mengalami kebebasan. Ia tidak akan terbelenggu oleh apapun juga, karena ada tangan yang penuh kuasa menopangnya. Ya, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Perkataan firman yang menguatkan jiwa. Mari kembali pagi ini kita rindu mengisi bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi ini 9 tempat bunuh diri terfavorit di dunia. Fenomena keputusasaan manusia menghadapi masalah hidup. Bunuh diri menjadi salah satu fenomena penyebab kematian yang angkanya cukup tinggi di dunia. Begitu banyak orang yang nekat menghabisi nyawanya sendiri karena putus asa menghadapi masalah hidup yang membelit. Mereka mengalami depresi berkepanjangan sampai akhirnya memilih jalan pintas, yaitu kematian, untuk mengakhiri segalanya. Masalah demi masalah yang kita alami tanpa kita sadari dapat terakumulasi sehingga menyebabkan jiwa kita tertekan. Mazmur 42 ayat 11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dengan jujur, pemazmur mengungkapkan di hadapan Allah apa yang dirasakannya ketika menghadapi begitu banyak masalah. Jiwanya tertekan, ia merasa gelisah. Di ayat-ayat sebelumnya ia mencurahkan isi hatinya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Jiwaku gundah gulana. Bahkan ia merasa Allah sedang melupakannya dan membiarkannya hidup dalam masa berkabung. Tulangnya serasa mengalami tikaman maut. Orang dengan kondisi seperti ini sangat rawan untuk memilih jalan pintas, yaitu bunuh diri. Namun pemazmur menyadari dengan kekuatannya sendiri ia tidak akan mampu menghadapi berbagai masalah yang menerpanya. Ia ingat akan Allah dan berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menghadapi masalah, ingatlah kita memiliki penolong yang sanggup memberikan kita jalan keluar, bahkan di saat semua jalan kita telah tertutup. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita membahas tentang fenomena keputusasaan manusia menghadapi masalah hidup. Hal unik yang mau kita bahas pagi ini adalah 9 tempat bunuh diri terfavorit di dunia. Biasanya suatu tempat akan terkenal dan ramai didatangi orang karena faktor keindahan dan ingin mendapatkan kedamaian dari tempat tersebut. Namun siapa sangka ternyata ada juga beberapa tempat yang ramai didatangi orang bukan untuk mencari hiburan, namun untuk menyudahi kehidupan alias untuk bunuh diri. Pertama, Colorado Street Bridge, Pasadena, dijuluki jembatan bunuh diri. Tempat ini merupakan jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki yang berada di Pasadena. Jembatan ini memiliki panjang 500 meter dan dibangun pada tahun 1913, sehingga menjadikannya sebagai salah satu jembatan sebagai tonggak sejarah di sana, sesuai dengan fungsinya. Jembatan ini menghubungkan dua daerah di pegunungan San Gabriel yang terpisah sampai Los Angeles. Tidak seperti jembatan lainnya yang terkenal karena keindahan arsitekturnya, jembatan ini malah terkenal karena cerita miring yang membayanginya. Lokasi ini dikenal lantaran sebagai tempat di mana sekitar 150 orang mengakhiri hidup mereka. Kasus bunuh diri yang paling mencengangkan terjadi di tahun 1937, di mana seorang ibu muda melemparkan bayinya dari atas jembatan, kemudian dia menyusul sesudahnya. Sang ibu akhirnya meninggal, namun bayinya selamat setelah mendarat di beberapa ranting pohon. Tempat yang kedua adalah Gunung Mihara. Selain hutan Aokigahara, Jepang masih memiliki satu tempat lagi yang terkenal sebagai tempat orang bunuh diri. Tempat tersebut adalah Gunung Mihara. Gunung Mihara ini merupakan gunung berapi yang masih aktif, berlokasi di pulau kecil Izu Oshima, sekitar 968 km di selatan kota Tokyo. Gunung Mihara ini pernah tampak dalam film The Return of Godzilla and Ring. Gunung Mihara terkenal menjadi tempat bunuh diri ketika diawali oleh meninggalnya seorang siswi, Kyoko Matsumoto. Dirinya melompat ke dalam kawah karena tidak bisa bersama dengan seorang yang ia cintai.
Sangat mirip dengan adegan yang ada pada film Ring tahun 1998, di mana karakter utamanya melompat ke dalam kawah Gunung Nihara. Hingga kini kawah gunung tersebut sudah menelan banyak korban mencapai ribuan orang. Kawahnya dijadikan pelampiasan untuk mengakhiri hidup. Menurut cerita dari penduduk, jika berkunjung ke kawah gunung ini di tahun 1933, sering terlihat orang-orang yang terjun ke dalam kawah untuk bunuh diri secara terang-terangan. Pada tahun itu gunung api Mihara yang berada di pulau Izu Oshima, Jepang, telah menjadi saksi berakhirnya hidup 944 orang. Di dalam kawahnya, dengan banyaknya kasus bunuh diri di gunung tersebut, maka gunung itu pun dijuluki sebagai titik bunuh diri. Kasus bunuh diri ini pun akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Kini dilakukan peningkatan keamanan di sekitar kawah untuk mencegah orang bunuh diri. Bahkan diberlakukan pula larangan mengunjungi kawah gunung ini dengan hukuman pidana sebagai sanksi atas siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Tempat ketiga, tebing di Australia. Tebing ini menjadi tempat bunuh diri warga. Bila di Inggris ada Beachy Head, maka di Australia ada The Gap. Tebing tinggi ini terletak di selatan pelabuhan Sydney. Di bawah tebing The Gap terdapat arus ombak yang deras dari Samudra Pasifik. Kesamaan lain The Gap dengan Beachy Head selain pemandangan yang sangat indah adalah tempat ini sama-sama menjadi tempat bunuh diri yang sangat populer di dunia, khususnya di Sydney. Menurut perkiraan sebanyak 50 orang setiap tahunnya datang ke The Gap untuk bunuh diri. Tidak hanya dari Sydney, bahkan kota lain yang ada di sekitarnya juga menjadikan tempat ini menjadi tempat untuk bunuh diri. Salah satu pembawa berita terkenal Australia bunuh diri di tebing ini. Di Australia terdapat sebuah tebing di pinggir pantai yang memiliki 2 celah dan menjadi tempat favorit orang-orang yang sedang depresi untuk mengakhiri hidupnya sejak tahun 1800-an. Tempat itu telah terkenal sebagai lokasi untuk bunuh diri. Tempat keempat adalah Beachy Head, telah menjadi tempat bunuh diri sejak abad ke-17. Cantik namun mematikan, inilah ungkapan yang tepat disematkan untuk Beachy Head. Setahunnya sekitar 20 orang mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari atas tebing. Selain melompat, kadang ada yang bunuh diri dengan cara mengemudikan mobil ke arah tebing. Ada sepasang suami istri yaitu Neil dan Kazumi yang bunuh diri di Beachy Head pada tahun 2009. Mereka bunuh diri karena tidak kuat kehilangan anaknya Sam yang meninggal karena meningitis. Tebing putih yang menakjubkan dari Beachy Head di Inggris memiliki rahasia kelam. Tempat ini adalah rumah bagi sejumlah besar kasus bunuh diri di Inggris. Tempat kelima adalah Golden Gate Bridge, jembatan yang paling banyak difoto, juga jadi lokasi bunuh diri. Jembatan gerbang emas atau Golden Gate Bridge yang ada di San Francisco memang menjadi daya tarik wisatawan seluruh dunia untuk dijadikan objek fotografi. Namun sejak dibukanya pada tahun 1937 telah ada lebih dari 1.600 kasus bunuh diri yang dikonfirmasi terjadi di jembatan ini. Arus laut yang kuat di sekitar Teluk San Francisco membuat banyak orang yang sengaja lompat ke dalamnya dipastikan tidak akan selamat. Dengan ribuan kasus bunuh diri yang terjadi di sana menempatkan Golden Gate Bridge sebagai tempat bunuh diri nomor 1 di Amerika Serikat. Tempat yang keenam adalah lorong kereta bawah tanah di London, memiliki 100 kasus bunuh diri per tahun. London Underground adalah suatu sistem yang digunakan sebagai jalur kereta bawah tanah. Tempat ini telah menjadi tujuan bunuh diri paling terkenal di Inggris sejak abad ke-19. Mulai tahun 1940, tingkat bunuh diri di dalam jalur kereta bawah tanah ini sekitar 25 kasus per tahun dan terus meningkat hingga 100 kasus per tahun di tahun 80-an. Kebanyakan kasus bunuh diri terjadi di rute yang berdekatan dengan rumah sakit jiwa. Banyak pasien rumah sakit jiwa itu yang melarikan diri dan melakukan bunuh diri di dalam lorong kereta bawah tanah ini. Tempat ketujuh adalah air terjun Niagara. Air terjun yang seindah ini juga tak lepas dari cerita kelam. Niagara merupakan air terjun terbesar di dunia yang juga menjadi tujuan favorit traveler untuk berwisata. Namun di lokasi ini juga sering terjadi kasus bunuh diri, sampai-sampai ada istilah musim bunuh diri di tempat ini.
Musim bunuh diri di air terjun Niagara biasanya dimulai pada akhir pekan Memorial Day yang berlangsung pada akhir Mei. Pada musim tersebut dilaporkan terjadi 20-25 orang melakukan aksi bunuh diri dengan terjun ke dalam derasnya air terjun. Dengan jumlah yang sebesar ini, maka lokasi air terjun Niagara menjadi tempat kedua yang memiliki kasus bunuh diri terbesar di Amerika. Ada fakta aneh di balik banyaknya kasus bunuh diri di sana, di mana orang-orang yang akan melakukan bunuh diri memilih hari Senin untuk melakukan aksi nekatnya, dan waktu paling populer adalah jam 4 waktu setempat. Tempat ke-8 adalah hutan Aokigahara. Ini merupakan hutan bunuh diri di Jepang, terkenal dengan angka bunuh diri yang sangat tinggi. Hal tersebut diperkirakan diakibatkan karena stres dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Tingginya angka bunuh diri di negara ini dibuktikan dengan adanya salah satu hutan destinasi untuk mengakhiri hidup, yakni hutan Aokigahara. Hutan ini sudah dikenal banyak merenggut nyawa masyarakat di Jepang sejak tahun 1950-an. Hutan ini memiliki luas lebih dari 4 km persegi yang terletak di kaki Gunung Fuji. Ngeri memang mendengar kisah tragis tentang hutan ini. Tidak ada yang menyangka hutan yang terlihat indah ini adalah tempat untuk bunuh diri. Hutan ini ditumbuhi pohon-pohon yang lebat sehingga menjadikannya tempat yang sunyi. Karena hutan ini sangat lebat, hutan ini juga sering disebut masyarakat lokal dengan sebutan Jukai, yang berarti lautan pohon. Setidaknya sekitar 100 kasus bunuh diri terjadi di hutan ini setiap tahunnya dan menjadikan tempat ini tempat yang paling menyeramkan di Jepang. Pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak lebih dari 200 orang bunuh diri di Aokigahara. Tempat ke-9 adalah Menara Eiffel, landmark Paris. Tempat ini juga menjadi lokasi bunuh diri yang populer. Menara Eiffel menjadi tempat di mana banyak kasus bunuh diri terjadi di Paris. Kebanyakan dari mereka melakukan bunuh diri dengan cara minum racun dan diakhiri dengan menggantungkan diri di menara tersebut. Kasus bunuh diri pertama terjadi di tahun 1898, di mana pria berusia 23 tahun gantung diri di salah satu balok rangka menara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak pernah berharap pergumulan datang menerpa hidup kita. Namun ketika kita harus menghadapinya, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Kita mau berserah pada Tuhan, kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menyempurnakan pertolongannya atas apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, bawa hati kami untuk mempercayai Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah perisai bagi kami yang membuat kami tidak goyah menghadapi apapun. Karena Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita menikmati kekuatan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah perisai bagi kita. Tuhan yang menopang kita, memberikan kita kekuatan hari lepas hari. Bahkan kita dimampukan Tuhan untuk berdiri di tengah badai, karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Engkaulah perisaiku
berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan